Dunia telah berubah dengan cepat. Kondisi ini telah menjadi keyakinan hampir semua pejabat publik, akademis, dan pegiat LSM. Salah satu faktor penyebabnya adalah globalisasi yang telah menjadi isu sentral dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial sekarang ini. Dampak yang ditimbulkan telah menyentuh ke dalam hampir semua kehidupan manusia, termasuk hubungan antar negara, bangsa, dan politik internasional. Jika politik internasional dimaknai sebagai a struggle of power, sebagaimana yang dikemukakan oleh Morgenthau, maka globalisasi telah membuat sarana ataupun instrumen yang digunakan untuk meraih mengalami perubahan secara signifikan. Dalam kaitannya dengan hal ini, globalisasi media telah mengubah karakteristik umum diplomasi dan komunikasi internasional. Dovzhinar mengemukakan bahwa komunikasi internasional pada era 1990-an dikarakteristikkan oleh dua perkembangan pokok, yakni pertama, bersamaan dengan tuntutan dan gerakan separatisme, di mana iklim pasca Perang Dingin telah membuat lebih susah usaha-usaha perpenjaga dan pembuat perdamaian, seperti yang terjadi dalam konflik Timur Tengah dan Irlandia Utara. Kedua, peran media dalam hubungan internasional telah berubah secara signifikan. Pekerjaan tradisional para jurnalis yang meliputi usaha-usaha mengumpulkan dan menyeleksi fakta, mengkonstruksi dan mengkoding dan mempresentasikan realistis telah mengalami perluasan. Para jurnalis tidak hanya berharap menghadirkan fakta secara fair dan tanpa bias dalam bahasa yang dirancang untuk unambiguous, undistorting, dan agreeable. Namun, lebih dari itu, organisasi dan para profesional media berpartisipasi dalam hubungan internasional yang secara luas dan dalam peran sebagai katalis dan broker diplomatik. Sebagai broker diplomatik, media melaksanakan dan kadang memprakarsai mediasi internasional dalam suatu cara yang seringkali pembedaannya menjadi kabur antara dirinya sebagai reporter dengan sebagai seorang diplomat. Dalam kaitannya dengan hal ini, media global telah mentransformasi politik internasional secara mendasar melalui proses mediasi atau mediat internasional politik, yang membuat politik internasional lebih menekankan pada image politik dibandingkan dengan power politik. Selanjutnya, oleh karena kemampuannya dalam menyebarkan pesan-pesan diplomasi dan politik, media telah memberi kemampuan untuk menjadikannya sebagai salah satu instrumen propaganda paling penting. Jika kontrol terhadap informasi berarti pula kontrol terhadap kekuasaan, dan jika politik internasional dipahami sebagai perjuangan meraih kekuasaan atau struggle of power, maka tidak dapat dipungkiri bahwa media yang beroperasi lintas batas negara dan bangsa saat ini memiliki peran yang hampir tidak ada bandingnya. Para ilmuwan politik dan hubungan internasional telah begitu gigih melakukan analisis terhadap globalisasi dan implikasinya bagi negara serta bangsa. Sedangkan ilmuwan lainnya gigih memperdebatkan munculnya global kultur, lokalisme, masyarakat global, dan lain sebagainya. Jika literatur tersebut dirunut, maka akan ditemukan betapa sulitnya menemukan kata sepakat atas apa yang disebut globalisasi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Meskipun demikian, argumentasi yang menyatakan bahwa globalisasi telah mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan manusia tampaknya jauh lebih bisa diterima meskipun harus diberi catatan bahwa pengaruhnya berada dalam derajat yang berbeda-beda.
Di antara diskusi tentang globalisasi tersebut, perkembangan media dan teknologi komunikasi menjadi salah satu faktor penting meskipun pada awalnya tidak mendapat cukup perhatian. Integritas, interkoneksi, dan bahkan interdependensi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media dan teknologi komunikasi yang beroperasi lintas batas negara bangsa. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa tanpa adanya teknologi komunikasi, maka tidak ada pasar-pasar global sebagaimana adanya sekarang. Tanpa adanya komunikasi global, maka tidak akan muncul pasar global. Mengenai peran media dalam proses globalisasi tersebut, Thomson mengemukakan bahwa the reordering of space and time brought about by the development of the media is a part of broader set of processes which have transformed the modern world. These processes are commonly described today as globalization, di mana penataan ulang ruang dan waktu yang disebabkan oleh perkembangan media merupakan bagian dari rangkaian proses yang lebih luas yang telah mengubah dunia-dunia modern. Proses-proses ini biasanya digambarkan hari ini sebagai globalisasi. Di bagian lain, Thomson mengemukakan bahwa perkembangan media baru dan komunikasi tidak hanya dalam jaringan-jaringan transmisi informasi di antara individu yang masih mempunyai hubungan-hubungan sosial. Namun, perkembangan media dan komunikasi menciptakan bentuk-bentuk tindakan dan interaksi dan hubungan-hubungan sosial jenis baru yang sesuatu bentuk hubungan berbeda jika dibandingkan dengan bentuk hubungan face-to-face yang hadir dalam hampir keseluruhan sejarah manusia. Di sini, komunikasi memberikan kontribusi bagi globalisasi dunia dalam 3 cara. Pertama, komunikasi global menyediakan infrastruktur bagi aliran data, berita, dan citra lintas batas negara bangsa yang memungkinkan pankapitalisme berkembang. Yang kedua, komunikasi global telah mendorong peningkatan permintaan melalui channel of desire atau periklanan global. Ketiga, komunikasi global memperdayakan kelompok-kelompok marginal atau the silent voice di negara-negara periferi akan hak menentukan nasib sendiri atau self-determination. Dan keadilan sosial yang biasanya hadir dalam bentuk pemujaan mendalam atas identitas vis-a-vis. Nah, agar dapat lebih memahami lagi tentang bagaimana hubungan antara globalisasi media dan hubungan internasional, kami menghadirkan sebuah implementasi yang dapat dijadikan sebagai contoh, yang diantaranya yaitu tentang e-diplomasi Jepang-Indonesia. Dan selain itu, globalisasi media juga menghadirkan berbagai inovasi dan dinamikanya yang diantaranya yaitu tentang ditutupnya title shop serta adanya pengembangan dan penggunaan teknologi AI di Indonesia. Waduh, apa kabarnya nih? Sibuk banget sih akhir-akhir ini kelihatannya. Hai Ter, aku baik sih, biasa lah mau kegiatan, ketemu orang-orang penting.
Oh, kayaknya sibuk banget ya. Keren sih, keren. Calon-calon diplomat ya. Oh iya, denger-denger nih ya Lelian, kayak kita sebagai diplomat, aku dengar ada yang terbaru loh tentang diplomasi. Katanya sekarang, di era modern sekarang, kita jadi diplomat itu tidak melakukan dengan cara yang tradisional, tapi ada yang sekarang tuh dengan era yang modern diplomasi. Tapi aku masih belum paham nih, kamu paham nggak sih? Boleh jelasin nggak apa itu diplomasi? Wah, tenang Esther. Kebetulan nih aku paham banget tentang e-diplomasi. Diplomasi ini singkatan dari electronic diplomasi. Jadi ini adalah penggunaan elektronik yang mana komunikasi dalam konteks diplomasi. Misalnya aja penggunaan email, media sosial, dan platform digital lainnya yang memfasilitasi hubungan internasional. Oh jadi gitu, jadi diplomasi ini dilakukan secara online ya. Kalau gitu, siapa sih pelakunya di dalam diplomasi ini? Nah Esther, sebagian besar aktor utamanya ada pemerintah dan lembaga diplomatik. Mereka menggunakan berbagai platform digital untuk berkomunikasi dan menjalankan kegiatan diplomasi. Selain itu, aktor non-pemerintahnya juga ada seperti organisasi internasional, NGO, dan masyarakat sipil yang juga turut berperan dalam diplomasi ini. Wah menarik banget. Jadi gimana nih kondisi diplomasi sekarang Lelian? Nah, saat ini kondisi diplomasi kita telah menjadi bagian integral dalam praktik diplomasi dalam dunia global. Banyak negara telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam berkomunikasi. Media sosial sering digunakan untuk diplomasi dan membangun citra internasional. Namun tentu saja juga kita memiliki tantangan-tantangan terkait keamanan cyber dan lain-lain. Jadi bisa dibilang diplomasi ini memberikan dampak yang positif dong. Iya benar banget, banyak banget positifnya. Diplomasi meningkatkan negara-negara untuk berkomunikasi dengan lebih cepat, efisien, dan terbuka. Ini juga dapat memperluas jangkauan diplomasi, memungkinkan untuk interaksi yang lebih interaktif dalam masyarakat internasional. Oh gitu, tapi pasti kan ada resikonya ya Lelian. Tentu aja, keamanan cyber menjadi kekhawatiran utama dalam dunia diplomat saat ini dan perlunya regulasi yang tepat untuk melindungi informasi yang ketidaksetaraan akses teknologi di beberapa negara juga menjadi tantangan tersendiri. Oh gitu, paham-paham. Dari penjelasan yang kamu jelaskan ini, kelihatannya diplomasi ini membuka banyak peluang ya? Iya benar banget. Semakin berkembangnya teknologi, diplomasi juga terus memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Menarik banget. Aku penasaran nih, apa sih contoh konkret dari praktik diplomasi itu? Nah, salah satu contoh yang mencolok adalah penggunaan media sosial oleh para diplomat dan pejabat pemerintah. Mereka sering menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, dan berbagai informasi, menyampaikan kebijakan atau bahkan berdialog langsung dengan masyarakat Indonesia. Oh iya, aku sering banget loh ngelihat para diplomat aktif dalam sosial media. Tapi mengenai isu-isu global yang kompleks, menurut kamu gimana sih cara diplomasi mengatasi hal tersebut? Tentu, diplomasi juga digunakan untuk menangani isu-isu global yang kompleks, misalnya aja melalui konferensi video atau forum daring. Negara-negara dapat berdiskusi tentang perubahan iklim, perdagangan internasional atau keamanan global. Ini memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara tanpa harus berkumpul secara fisik. Oh gitu, tapi apakah semua negara sudah melakukan diplomasi ini? Wah, belum semua Esther. Meskipun banyak negara yang aktif, ada juga masih yang tertinggal dalam penerapan e-diplomasi. Ketidaksetaraan akses teknologi dan perbedaan infrastruktur digital menjadi kendala dari berbagai negara. Wah sayang banget ya, padahal kayaknya semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh dari diplomasi ini kan ya? Betul Esther, semakin banyaknya tantangan, tentu akan ada upaya dalam mengatasi dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dalam diplomasi. Diplomasi memberikan peluang besar untuk membangun hubungan internasional yang lebih efisien dan terbuka. Wah, oh gitu. Makasih banyak ya Lerian, aku sekarang jadi lebih paham deh mengenai apa itu diplomasi sekarang. Sama-sama Esther. Kamu tau gak sih kemarin tuh ada acara cosplay anime loh di TCC. Oh iya, aku tahu tuh, seru banget sih. Oh iya, ngomong-ngomong tentang cosplay anime tuh, menurut aku apa itu termasuk diplomasi antara Indonesia dan Jepang ya? Nah bener banget Esther, ini salah satunya. Oh iya, kemarin aku tuh baru seminar mengenai diplomasi antara Indonesia dan Jepang loh. Mau denger gak sekalian kita presentasi tugas nanti? Oh boleh banget dong, aku mau juga belajar mengenai hal ini. Sekalian kita latihan presentasi. Za, aku baru aja baca beberapa implementasi e-diplomasi
antara Indonesia sama Jepang nih. Menarik sih. Salah satunya dia menggunakan manga sebagai alat diplomasi politik. Bagaimana menurut kau? Ya Zat, memang cukup unik dan efektif. Manga memiliki daya tarik global dan Jepang berhasil menggunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai kepada masyarakat internasional termasuk di Indonesia. Sementara itu, Japan Strategi juga menarik. Mereka benar-benar berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai Jepang di Indonesia dan Vietnam melalui berbagai cara. Tapi gimana sih, Ja? Sebenarnya mereka menerapkannya, apakah ini melibatkan karya-karya manga khusus? Ya, Jepang menciptakan karya manga khusus menyampaikan pesan budaya, nilai-nilai positif dan gambaran positif tentang kehidupan di Jepang. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lokal seperti bahasa Indonesia dan disebarluaskan berbagai platform global. Jadi mereka benar-benar mengandalkan karya seniman manga untuk menyampaikan pesan diplomatik ya. Betul, seniman manga yang terkenal sering diundang untuk berkolaborasi dalam menciptakan karya yang sesuai dengan pesan-pesan diplomasi yang ingin disampaikan. Karya-karya ini mencakup berbagai tema, mulai dari kebudayaan tradisional Jepang hingga isu-isu kontemporer. Apakah ada contoh karya manga tertentu yang menjadi sukses dalam konteks ini? Ya, contohnya adalah manga yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jepang dengan cerita yang menghibur dan edukatif. Selain itu, ada juga manga yang menyajikan informasi tentang keunikan budaya Jepang seperti tradisi, festival, dan kuliner. Jadi gimana ya respon masyarakat Indonesia terhadap implementasi itu? Secara umum, responnya positif. Karya-karya manga ini berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda. Mereka menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan budaya Jepang dan meningkatkan pemahaman antara kedua negara. Apakah manga ini hanya disebarkan melalui platform daring? Sebagian besar memang disebarkan dalam platform daring seperti situs web resmi, aplikasi, dan media sosial. Namun ada juga upaya untuk mencetak manga ini dalam bentuk fisik dan mendistribusikannya dalam acara-acara budaya atau pameran di kedutaan besar, perpustakaan, dan institusi seni. Menarik sekali konsepnya, tapi Reza, seberapa efektif sebenarnya penggunaan manga dalam diplomasi ini? Pertanyaan yang keren sih. Efektifnya sulit diukur secara langsung, tetapi melihat respon positif dari masyarakat, terutama kalangan muda, menunjukkan bahwa manga telah menjadi alat yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan diplomatik. Tapi apa yang membuatnya efektif? Apakah ada faktor tertentu yang berperan? Salah satu faktor utamanya adalah daya tarik universal manga. Gaya naratifnya yang sangat unik dan visualnya yang kuat membuat mudah dicerna dan diingat oleh pembaca. Selain itu, kemampuan manga untuk menyentuh berbagai aspek budaya dan kehidupan sehari-hari membuat dapat merangkul berbagai kelompok masyarakat. Bagaimana dengan pengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap Jepang? Implementasi ini bertujuan untuk membangun cerita positif tentang Jepang di mata masyarakat Indonesia dengan menghadirkan gambaran kehidupan Jepang yang positif dan menarik. Manga dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua negara. Ada nggak sih bukti konkret bahwa ini berhasil mempererat hubungan bilateral? Meskipun sulit untuk mengukur secara langsung, namun dapat dilihat dari meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Jepang, termasuk wisata ke Jepang dan minat terhadap program pertukaran pelajar. Hal ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa implementasi diplomasi dengan manga memberikan dampak positif. Apakah ada tantangan atau kritik terhadap penggunaan manga dalam diplomasi ini? Tentu tidak ada hal yang tanpa kritik. Beberapa kritik mungkin datang dari skeptisme terhadap pemahaman yang dapat dicapai melalui media hiburan seperti manga. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa ini hanya menciptakan citra positif tanpa menyentuh isu-isu yang mungkin kontroversial antara kedua negara. Mungkin tidak bisa memuaskan semua orang ya, tapi setidaknya ini membuka pintu dialog dan memperkenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik. Benar sekali Zat, diplomasi dengan manga menciptakan saluran komunikasi yang kreatif, menghibur, memungkinkan kedua negara untuk saling memahami dengan cara yang berbeda. Thank you ya Reza, sudah menjelaskan dengan detail. Jadi, ini bukan hanya strategi diplomasi efektif, tetapi juga merupakan cara yang menarik dan bersahabat. Sama-sama juga buat kalian, jika ada hal yang ingin dibahas atau pertanyaan lebih lanjut, saya siap membantu. Ada Niza, aku juga ingin lebih memahami tentang Japan Strategi, bagaimana sebenarnya implementasinya dan apa dampaknya terhadap hubungan antara Indonesia sama Jepang. Tentu saja Zat, Japan Strategi adalah strategi yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang untuk mendukung kepentingan nasionalnya di negara mitra termasuk Indonesia dan Vietnam. Ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah Jepang, Kementerian Luar Negeri, dan Jepang Foundation Jakarta atau JF Jakarta. Apa tujuan utama Japan Strategi?
Tujuannya sangat luas, tetapi fokus utamanya adalah memperkenalkan dan menyebarkan nilai-nilai positif tentang Jepang di tingkat global. Ini mencakup promosi budaya, seni, teknologi, dan gaya hidup Jepang untuk membangun citra positif tentang negara tersebut. Jadi bagaimana ya cara mereka melaksanakan strategi ini di Indonesia dan Vietnam? Salah satu aspeknya adalah memperkenalkan seni dan budaya Jepang melalui berbagai kegiatan seperti pameran seni, pertunjukan budaya, dan kolaborasi seniman Jepang dengan seniman lokal. Ini dilakukan dengan dukungan penuh dari GF Jakarta yang berperan sebagai agen penyelenggara kegiatan budaya Jepang di Indonesia. Apakah ini hanya berkaitan dengan seni dan budaya? Gak hanya itu, Sel. Cool Japan Strategi juga melibatkan sektor ekonomi. Jepang berusaha mempromosikan industri kreatif, teknologi, dan produk-produk inovatifnya di pasar Indonesia dan Vietnam. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi domestik Jepang melalui ekspansi pasar internasional. Apakah ada contoh konkret gak sih tentang implementasi Cool Japan Strategi di Indonesia? Ya, contohnya adalah Festival Budaya Jepang yang diadakan secara rutin berbagai kota di Indonesia. Acara ini mencakup pertunjukan seni tradisional Jepang, demonstrasi teknologi terkini, serta promosi produk dan makanan Jepang. Ini menjadi wadah yang baik untuk memperkenalkan berbagai aspek positif tentang Jepang kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap implementasi ini? Responnya cukup positif. Festival dan kegiatan budaya Jepang yang diselenggarakan sering sekali menarik perhatian banyak orang. Ini menciptakan peluang untuk pertukaran budaya yang lebih mendalam dan memperkuat hubungan antara kedua negara. Terdengar seperti upaya yang sangat komprehensif, tapi apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Tentu saja, salah satu tantangannya adalah menghadapi persaingan dari berbagai budaya global yang masuk pasar Indonesia. Selain itu, perlu terus memastikan bahwa implementasi ini tidak dapat menciptakan citra positif, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi domestik. Bagaimana sebenarnya efektivitas Cool Japan Strategi dalam mendukung hubungan antara Indonesia dan Jepang? Aktivitasnya dapat diukur dari beberapa faktor. Pertama, melalui peningkatan pemerintah masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan dan nilai-nilai positif Jepang. Kedua, dengan menilai apakah strategi ini berhasil membuka peluang bisnis dan meningkatkan kerjasama ekonomi dari kedua negara. Ada nggak sih indikator konkret yang menunjukkan keberhasilan dari Cool Japan Strategi? Ya, beberapa indikator mencakup peningkatan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang, peningkatan ekspor produk dan teknologi Jepang ke Indonesia, serta meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap pendidikan dan peluang kerja di Jepang. Jadi selain dari segi budaya, mereka juga mengukur dampak ekonominya ya? Betul, Zat. Cool Japan Strategi mencoba menggabungkan pengenalan kebudayaan dengan pembukaan peluang ekonomi. Strategi ini dapat diharapkan memberikan manfaat ganda, baik dari segi diplomasi budaya maupun ekonomi. Gimana sebenarnya dampak pada hubungan bilateral kedua negara? Cool Japan Strategi secara keseluruhan telah membantu peningkatan dan pemahaman dan apresiasi antara Indonesia dan Jepang. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Tapi ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam memastikan efektivitas Cool Japan Strategi? Tantangan utamanya adalah untuk terus memperbarui strategi agar tetap relevan di tengah perubahan dinamika masyarakat dan pasar. Selain itu, penting untuk menjaga agar implementasinya tetap terbuka terhadap respons dan masukan dari masyarakat. Ada nggak rencana pembangunan atau inovasi selanjutnya dalam Cool Japan Strategi ini? Pemerintah Jepang terus mengembangkan strategi ini dengan menyesuaikan dengan perkembangan tren dan kebutuhan. Mereka juga terus berkolaborasi dengan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas Cool Japan Strategi secara keseluruhan. Terima kasih ya, Za. Sekarang kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas nih tentang bagaimana Cool Japan Strategi berkontribusi pada hubungan Indonesia dan Jepang. Sama-sama Zada dan Michelle, jika ada hal yang ingin dibahas atau pertanyaan lebih lanjut, saya siap membantu. Za, Michelle, sekarang mari kita bahas tentang implementasi Wonderful Indonesia dalam kerangka diplomasi antara Indonesia dan Jepang yuk. Program ini merupakan bagian dari diplomasi publik Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata melalui pendekatan yang mencakup seni budaya, pemanfaatan saluran komunikasi digital, dan keterlibatan aktor-aktor kunci. Apa sebenarnya Wonderful Indonesia dan bagaimana program ini dapat dijalankan?
Wonderful Indonesia adalah kampanye promosi pariwisata Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang menarik. Dalam konteks diplomasi dengan Jepang, program ini memanfaatkan berbagai kegiatan yang melibatkan unsur seni budaya seperti pameran seni, pertunjukan tradisional, dan festival budaya Indonesia. Gimana sih cara Wonderful Indonesia menggunakan saluran komunikasi digital dan implementasinya? Salah satu aspek kunci dari Wonderful Indonesia adalah pemanfaatan saluran komunikasi digital. Mereka menggunakan platform media sosial, situs web resmi, dan kampanye digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang keindahan alam budaya dan kekayaan Indonesia. Konten visual dan cerita yang menarik dihadirkan untuk menarik perhatian audiens di Jepang. Apa sih yang dimaksud dengan keterlibatan aktor-aktor dalam kegiatan Wonderful Indonesia? Keterlibatan aktor-aktor dalam konteks ini mencakup peran berbagai pihak seperti pelaku industri pariwisata, seniman, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan lebih autentik dan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia, misalnya partisipasi komunitas lokal dalam pameran seni yang menunjukkan tradisional dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Jepang. Ada nggak sih keberhasilan konkret yang dapat diukur dari Wonderful Indonesia? Ya, beberapa indikator keberhasilan mencakup peningkatan jumlah wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia sih, meningkatnya popularitas destinasi pariwisata tertentu, dan respon positif dari masyarakat Jepang terhadap konten digital yang dibagikan. Semua ini dapat dianggap sebagai bukti efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Tapi ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Wonderful Indonesia? Tentu sih, Zak. Salah satu tantangannya adalah menjaga konsisten dan relevansi konten agar tetap menarik bagi masyarakat Jepang. Selain itu juga merupakan perubahan tren dan kebutuhan pasar perlu diantisipasi agar program ini tetap efektif. Gimana dengan interaksi langsung antara masyarakat Indonesia dan Jepang dalam Wonderful Indonesia ini, Zada? Wonderful Indonesia juga menciptakan peluang untuk interaksi langsung, misalnya melalui program homestay atau pertukaran budaya. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman para wisatawan, tapi juga membangun hubungan personal antara masyarakat Indonesia dan Jepang. Terima kasih Zat. Sekarang kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Wonderful Indonesia berkontribusi dalam diplomasi antara Indonesia dan Jepang. Sama-sama Reza sama Michelle, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau topik lainnya yang ingin kalian tanyakan atau kalian bahas, aku siap jawab kok. Halo Reza, tadi aku menemukan akun Instagram Kedubes Jepang untuk Indonesia yang sering memposting tentang makanan Indonesia dan Jepang. Sepertinya ini bagian dari diplomasi. Apa pendapatmu, Reza? Oh serius, itu pasti menarik bagaimana melibatkan makanan dalam diplomasi. Jadi mereka membagikan berbagai foto makanan tradisional Indonesia dan Jepang, memberikan informasi tentang budaya kuliner keduanya. Seperti ini bagian dari upaya membangun kedekatan antara kedua negara melalui kegemaran kuliner. Ide yang menarik, bagaimana cara mereka menjelaskan budaya lewat makanan? Jadi mereka tidak hanya memposting gambar makanan, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam tentang asal-usul dan makna di balik setiap hidangan. Ada tulisan panjang yang memberikan konteks budaya, sejarah, dan cara penyajian makanan tersebut, Reza. Apakah ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat? Ya, sepertinya begitu. Banyak pengikut yang memberikan komentar positif dan bertanya-tanya lebih lanjut tentang makanan-makanan tersebut. Beberapa juga berbagi pengalaman pribadi mereka terkait hidangan tersebut. Itu keren sih. Apakah mereka juga memasukkan interaksi dengan masyarakat dalam akun Instagram mereka? Ya, mereka sering mengadakan kuis atau tantangan terkait makanan seperti meminta pengikut mereka untuk berbagi resep dan mengomentari hidangan favorit mereka. Ini menciptakan interaksi langsung dengan masyarakat dan membangun komunitas yang lebih besar. Adakah mereka fokus pada satu jenis makanan saja atau mencakup berbagai jenis? Mereka sangat beragam, mulai dari makanan tradisional Jepang seperti sushi, ramen, hingga makanan khas daerah di Indonesia. Menarik. Bagaimana menurutmu, apakah hal ini dapat membantu meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Jepang? Saya rasa iya, dengan berbagi pengalaman kuliner, Kedubes Jepang untuk Indonesia menciptakan peluang untuk memahami dan menghargai satu sama lain melalui sesuatu yang begitu dekat dengan hati kita, yaitu makanan. Terima kasih Michelle. Sekarang saya jadi penasaran untuk mengikuti akun Instagram Kedubes Jepang tersebut. Ya, sama-sama Reza. Jika ada hal yang ingin dibahas atau bertanya lebih lanjut, kasih tahu apa ya. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam serangkaian dialog di atas, kita telah menjelajahi berbagai aspek implementasi diplomasi antara Indonesia dan Jepang.
dengan fokus pada beberapa inisiatif konkretnya. Pertama-tama, e-diplomasi didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dan media digital untuk menyebarkan informasi dan memperkuat hubungan antar negara. Temuan pertama membahas pengertian e-diplomasi secara umum, melibatkan dua individu yang mendiskusikan peran teknologi dalam menyederhanakan dan mempercepat proses diplomasi. Kemudian, pembahasan tentang e-diplomasi di Indonesia dan Jepang melibatkan sejumlah aktor, termasuk kedutaan besar, pemerintah, dan lembaga budaya. Mereka membahas kondisi e-diplomasi saat ini, menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya diplomasi digital. Percakapan selanjutnya mempengaruhi ke sejarah dan implementasi e-diplomasi Indonesia-Jepang. Terutama dalam konteks hubungan bilateral, fokus pada inisiatif seperti e-diplomasi Indonesia-Jepang mengenai manga, Cool Jepang Strategi, dan Jepang Cultural Weeks menunjukkan bagaimana kedua negara memanfaatkan budaya, seni, dan teknologi untuk memperkuat hubungan mereka. Selanjutnya, pembicaraan tentang implementasi politik melibatkan World Trade Indonesia menyoroti bagaimana pariwisata menjadi elemen kunci dalam diplomasi publik. Program tersebut melibatkan seni budaya, saluran komunikasi digital, kelibatan aktor-aktor, menciptakan hubungan yang kuat antara Indonesia dan Jepang. Yang terakhir adalah pembahasan tentang bagaimana akun Instagram Kudetbase Jepang Indonesia untuk meningkatkan bagaimana cara kreativitas untuk membangun kedekatan melalui kuliner dengan berbagai informasi tentang makanan, interaksi langsung, dan membentuk komunikasi. Akan ini menciptakan cara yang efektif untuk menyatukan orang-orang dari kedua negara tersebut. Secara keseluruhannya, di atas ini menjelaskan gambaran tentang beragamnya implementasi e-diplomat dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang melalui keterlibatan budaya, seni, teknologi, bahkan masyarakat tersebut. Melalui pendekatan inovasi dan kreatif, e-diplomat membukakan pintu untuk pemahaman yang lebih mendalam, seperti memperkaya kerja bilateral dan membentuk cipta positif antara kedua negara itu. Terima kasih. Pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop untuk bertransaksi langsung. Kebijakan pemerintah yang melarang TikTok untuk berjualan mengundang amarah dari para pelaku usaha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengimbau pedagang di media sosial seperti TikTok Shop untuk berpindah ke e-commerce. Saudara, pemerintah Indonesia pada hari ini resmi menghentikan kegiatan berjualan di platform media sosial. Pemerintah resmi melarang media sosial beroperasi sebagai e-commerce di dalam negeri seperti yang selama ini dipraktikkan oleh TikTok Shop. TikTok Shop telah menjadi sarana bagi berbagai bisnis dan pelaku industri untuk memasarkan dan menjual produk mereka kepada khalayak yang luas. Namun seperti halnya dalam dunia bisnis, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, penutupan TikTok Shop adalah salah satu peristiwa yang mengguncang ekosistem e-commerce dengan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi pengguna dan pelaku bisnis yang bergantung padanya. Penutupan TikTok Shop telah menjadi perhatian yang signifikan dalam industri e-commerce belakangan ini. TikTok Shop sebagai platform e-commerce yang dikembangkan oleh aplikasi pendekatan video TikTok telah menawarkan peluang besar bagi pengguna dan pelaku bisnis untuk berjualan dan berbelanja secara online. Namun dengan penutupan TikTok Shop, dampaknya dapat dirasakan oleh pengguna dan pelaku bisnis dalam e-commerce. Bagi pengguna, penutupan tersebut dapat berarti kehilangan akses ke berbagai produk unik dan menarik yang biasanya tersedia di TikTok Shop. Hal ini berpotensi membuat pengguna merasa kecewa dan harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Sementara itu, pelaku bisnis yang bergantung pada TikTok Shop untuk menjual produk mereka akan mengalami dampak yang lebih signifikan. Dengan penutupan tersebut, mereka kehilangan kanal penting untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Ini dapat berdampak negatif pada pendapatan mereka dan keberlanjutan bisnis mereka. Namun, penutupan TikTok Shop tidak hanya menghilangkan keseluruhan potensi e-commerce bagi pengguna dan pelaku bisnis. Masih ada sejumlah platform e-commerce lain yang dapat digunakan dengan potensi pasar yang luas. Pengguna dapat beralih ke platform e-commerce yang sudah mapan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada. Sementara pelaku bisnis dapat memanfaatkan platform tersebut untuk meraih pelanggan baru. Dengan penutupan TikTok Shop, perubahan dan adaptasi menjadi suatu keharusan bagi pengguna dan pelaku bisnis dalam e-commerce.
Penutupan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya diversifikasi dan fleksibilitas untuk mencapai kesuksesan dalam industri e-commerce yang selalu berkembang ini. Penutupan TikTok Shop memberikan dampak yang beragam bagi pelaku bisnis e-commerce. Meskipun banyak yang merasa kehilangan peluang bisnis, peristiwa ini mendorong mereka untuk mencari alternatif platform yang lebih stabil. Pelaku bisnis harus beradaptasi dengan strategi pemasaran digital yang berbeda, fokus pada media sosial lainnya, sementara pengguna TikTok menghadapi tantangan menyesuaikan diri dengan platform baru atau menemukan sumber daya alternatif untuk belanja online mereka. Penutupan TikTok Shop menggambarkan dinamika cepat dalam dunia e-commerce, memaksa pelaku bisnis untuk tetap adaptif dan mengingatkan semua pihak tentang kerentanannya terhadap perubahan mendadak di era digital ini. Globalisasi media, teknologi informasi, e-commerce. Tren perkembangan teknologi yang terjadi secara masif telah mengarah pada revolusi industri keempat yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basis dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, tetapi juga di seluruh rantai industri dan kemudian melahirkan model bisnis baru. Lebih jauh, revolusi teknologi informasi dan komunikasi dengan digitalisasi mendorong terciptanya perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah sebuah platform yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara elektronik. E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau platform digital lainnya. Kegiatan e-commerce sudah menjadi bagian yang penting dalam ekonomi digital dan mendorong perubahan dalam cara konsumen berbelanja dan perusahaan berbisnis. E-commerce telah memberikan dampak yang signifikan bagi bisnis dan masyarakat di seluruh dunia. Terutama di era digital, perkembangan e-commerce dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti penggunaan internet dan smartphone yang semakin meluas, peningkatan aksesibilitas, ketersediaan berbagai platform e-commerce yang semakin beragam, dan perubahan perilaku konsumen dalam belanja. TikTok merupakan bagian dari revolusi teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan digitalisasi aplikasi, video singkat asal Cina ini lahir tidak dengan nama TikTok. Awal perilisan pada September 2016, aplikasi tersebut diperkenalkan oleh Douyin oleh pendirinya Zhang Yimin. Sebelum menciptakan TikTok, Yiming sudah lebih dulu membangun perusahaan teknologi ByteDance pada Maret 2012. Kemudian, ByteDance berinovasi untuk merilis aplikasi bernama Douyin pada 2016. Dengan begitu, TikTok menjadi media sosial di bawah kelolaan ByteDance, yang juga perusahaan teknologi raksasa dari Cina. Pada 2017, aplikasi yang dibangun ByteDance tersebut mengakuisisi aplikasi Musical.ly yang selanjutnya merubah namanya menjadi TikTok. Eksistensi penggunaan aplikasi video singkat TikTok kian meroket dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling populer di seluruh dunia. Hal ini terbukti dalam laporan We Are Social and Hootsuite yang menyebutkan penggunaan media sosial satu ini mencapai 1,5 miliar di seluruh dunia per Januari 2023. Tidak hanya itu, pertumbuhan penggunaan TikTok dalam setahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 18,8%, di mana pengguna TikTok terbanyak berasal dari Amerika Serikat, yakni mencapai 113, juta pengguna per awal 2023. Menyusul Amerika Serikat, Indonesia, negara kita, berada di peringkat kedua dengan jumlah pengguna mencapai 109,9 juta. Dikutip dari Kompas.com, kepopuleran TikTok di Indonesia dapat dilihat dari laporan lembaga riset Data AI berjudul State of Mobile 2023. Pada laporan tersebut, Data AI menoreh aplikasi berbasis video ini sebagai aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di Indonesia sepanjang 2022, baik di perangkat iOS maupun perangkat Android. TikTok berinovasi dengan mulai menambahkan fitur-fitur baru, salah satunya adalah TikTok Shop. TikTok Shop resmi diluncurkan oleh TikTok Indonesia pada 17 April 2021. TikTok Shop merupakan gabungan antara media sosial dengan e-commerce, atau bisa disebut social commerce. E-commerce tentu saja sudah sangat menjamur di kalangan masyarakat Indonesia.
E-commerce menawarkan pilihan belanja yang praktis, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal inilah yang kemudian ditambahkan TikTok ke dalam aplikasinya. Selain para pengguna TikTok dapat berinteraksi dengan orang lain melalui konten-konten di dalamnya, mereka juga dapat sekalian mengakses TikTok Shop untuk memenuhi kebutuhan belanja. Penutupan TikTok Shop di Indonesia menjadi sorotan utama dalam ranah bisnis dan teknologi di negara ini. Kejadian ini menunjukkan kompleksitas dinamika antara inovasi digital dan regulasi pemerintah. Pemerintah telah resmi melarang media sosial TikTok Shop untuk berjualan. Hal ini disambut baik para pedagang yang berada di pusat grosir Tanah Abang Jakarta. TikTok Shop sebagai ekstensi dari platform media sosial yang sangat populer mencoba memadukan hiburan dengan e-commerce, memperluas pengalaman belanja online. Namun, penutupan ini memberikan gambaran tentang ketegangan yang mungkin timbul terkait kepatuhan platform terhadap peraturan setempat, terutama dalam konteks perdagangan online dan privasi pengguna. Reaksi terhadap penutupan TikTok Shop tidak hanya terbatas pada tingkat bisnis, tetapi juga mencerminkan bagaimana regulasi digital semakin menjadi sorotan di era ini. Perdebatan seputar regulasi, hak-hak konsumen, dan dampak ke ekonomi dari kebijakan semacam ini semakin menguat. Seiring dengan itu, muncul pertanyaan tentang sejauh mana inovasi digital dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan penutupan TikTok Shop, Indonesia berada dalam momentum yang menarik di persimpangan antara pertumbuhan teknologi dan perluasan regulasi. Bagaimanapun, ini menjadi panggilan bagi semua pihak terlibat untuk merenungkan dan menyeimbangkan antara mendukung inovasi dan menjaga kepentingan publik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pada regulasi lokal pada 26 September 2023 dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Permendak ini merupakan revisi dari Permendak Nomor 50 Tahun 2020. Isi dari peraturan tersebut diantaranya yaitu social commerce seperti TikTok Shop hanya boleh melayani promosi barang ataupun jasa dan dilarang menyediakan transaksi penjualan serta model bisnis lokal pasar dan social commerce. Dilarang untuk bertindak sebagai produsen. Selain itu, ditetapkan pula harga minimum sebesar $100 AS per unit barang jadi luar negeri yang langsung dijual ke Indonesia melalui platform dagang lintas negara. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mewujudkan fair trade dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah berita yang dapat disampaikan oleh pembahasan ini. Dinamika perubahan preferensi pembelian konsumen di Indonesia kini mengalami perubahan yang signifikan ke arah platform belanja online. Konsumen kini semakin tertarik dengan kenyamanan, kecepatan, dan variasi produk yang ditawarkan oleh e-commerce. Nah, faktor-faktor inilah yang mendorong mereka untuk melupakan pola perbelanjaan tradisional dan beralih ke ranah digital. Pedagang lokal perlu melihat perubahan ini sebagai peluang untuk inovasi dan memperkuat keberadaan dalam dunia digital. Langkah strategis termasuk memperluas presensi online ke berbagai platform e-commerce, meningkatkan tata kelola bisnis digital, dan menyediakan pengalaman berbelanja personal dengan memanfaatkan teknologi dan data. Dengan demikian, mereka tidak hanya bertahan dalam persaingan dengan e-commerce besar, tetapi juga meraih keuntungan dari pergeseran pola belanja yang semakin digital. Dinamika perubahan gaya beli konsumen di Indonesia semakin menunjukkan pergeseran signifikan menuju platform berbelanja online. Faktor kenyamanan, kecepatan, dan beragamnya pilihan produk menjadi daya tarik utama yang mendorong konsumen untuk beralih ke dunia e-commerce. Dalam menghadapi perubahan ini, pedagang lokal perlu melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi dan memperkuat keberadaan mereka dalam ranah digital. Langkah-langkah seperti memperluas presensi online, meningkatkan tata kelola bisnis digital, dan menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih personal dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Pemerintah juga memiliki peran krusial dalam mendukung peralihan ini. Diperlukan regulasi yang cerdas dan berimbang untuk melindungi ekosistem perekonomian lokal. Regulasi ini
harus memastikan bahwa pelaku bisnis lokal dapat bersaing secara sehat dengan platform e-commerce global, sambil tetap memberikan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dalam skala dan sumber daya. Dengan memberikan insentif dan fasilitas yang sesuai, pemerintah dapat mendorong inovasi di tingkat lokal, menciptakan peluang pekerjaan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital ini. Sinergi antara pedagang lokal yang berinovasi dan pemerintah yang mendukung melalui regulasi yang tepat dapat membentuk fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi Indonesia di era berbelanja online yang terus berkembang. Dapat disimpulkan, sudah seharusnya para pedagang baik di pasar tradisional maupun digital harus bersiap untuk meningkatkan kapasitas diri dan bisnisnya dalam hal literasi digital dan perkembangan perubahan perilaku konsumen. Agar pedagang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan konsumen secara tepat dan cepat, karena dalam skill literasi digital, pedagang harus terbuka untuk belajar dan tidak mengasingkan bisnisnya dari saluran digital melalui pembuatan dan pendaftaran akun di e-commerce yang banyak variannya mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Mulai belajar cara mengoperasikan akun dengan memposting ragam produk yang dijual hingga mengelola akun bisnisnya secara intens dan profesional, agar penjual mengupgrade kemampuan pembaca dan menganalisis perilaku konsumen yang disasar dari produk maupun jasa yang dijual. Apakah lebih banyak mereka yang masih setia dengan transaksi tradisional atau digital? Karena bukan menjadi rahasia umum lagi jika sudah banyak konsumen yang bermigrasi ke dunia digital. Selain itu, pedagang juga harus meningkatkan skill dalam servis serta promosi yang kreatif untuk menarik minat konsumen. Misal memberikan pelayanan ekstra dengan penyediaan pola pembelian offline cukup via telepon maupun WhatsApp, lalu diantar ke konsumen dengan gratis ongkir dan banyak cara kreatif lainnya. Hal tersebut guna mencegah kelesuan pasar UMKM dan keberlanjutan bisnis. Hal tersebut perlu didukung penuh oleh pemerintah, baik melalui regulasi hingga win-win solution untuk peluang bisnis tradisional maupun digital yang optimal. Secara keseluruhan, TikTok Shop adalah contoh nyata bagaimana strategi manajemen yang adaptif dapat memungkinkan bisnis bertahan dalam era disruptif yang cepat berubah. TikTok telah menyatakan kesiapannya untuk patuh terhadap regulasi pemerintah, yang mungkin tidak akan mengubah strategi jangka panjangnya. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen, serta pemerintah perlu mendukung pembuatan platform lokal serupa TikTok dan mendampingi UMKM dalam meningkatkan literasi digital. Definisi AL. Kecerdasan buatan AL adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan mengembangkan sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. AL bekerja melalui logika simbolik, pembelajaran mesin jaringan, saraf tiruan, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan robotika untuk menjalankan berbagai tugas dengan kecerdasan. AL terus berkembang dan mengubah banyak aspek kehidupan dengan aplikasi yang melibatkan pengenalan pola, prediksi, dan tindakan otomatis. Cara kerja AI. AI bekerja seperti otak buatan yang belajar dari pengalaman atau informasi. Prosesnya mirip dengan cara manusia belajar. Misalnya, jika kita ingin AI mengenali kucing, kita berikan banyak gambar kucing. AI belajar pola seperti bentuk, warna, dan fitur khusus kucing dari gambar-gambar tersebut. Cara kerja AI bisa dibagi menjadi dua. Satu, pemrograman konvensional atau rules-based. Dalam pendekatan ini, aturan dan instruksi spesifik diberikan kepada AI. Misalnya, jika ingin membuat AI penghitung umur, programmer memberitahu AI bagaimana menghitung umur berdasarkan tanggal lahir. 2. Pembelajaran mesin. AI belajar sendiri dari data. Misalnya untuk mengajari AI mengenali kucing, kita berikan banyak gambar kucing beserta label kucing. AI mempelajari karakteristik kucing dan mengembangkan kemampuan untuk mengenali kucing dan gambar baru.
Yang selanjutnya adalah pengenalan potensi positif AI dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi positif yang signifikan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat memberikan dampak positif. Yang pertama dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Diagnostik medis. AI dapat membantu dalam diagnosis penyakit dengan menganalisis data medis, citra medis, dan riwayat pasien untuk memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Pengembangan obat. Dalam penelitian obat, AI dapat memprediksi potensi molekul baru, mempercepat proses penemuan obat, dan merancang terapi yang lebih efektif. Kemudian dalam bidang pendidikan, personalisasi pembelajaran. AI dapat menyesuaikan pengalaman belajar untuk setiap siswa, memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan gaya belajar individu. Tutor virtual. Sistem pembelajaran otomatis dapat memberikan bantuan dan panduan kepada siswa, meningkatkan keefektifan pembelajaran. Yang ketiga, transportasi. Mobil otonom. Pengembangan mobil otonom dapat meningkatkan keselamatan, lalu lintas, dan efisiensi transportasi dengan mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang kemudian, manajemen lalu lintas. AI dapat membantu mengoptimalkan aliran lalu lintas, minimalkan kemacetan, dan meningkatkan penggunaan jalan. 4. Pelayanan pelanggan. Asisten virtual. Chatbot dan asisten virtual menggunakan AI untuk memberikan dukungan pelanggan yang cepat dan efisien. Pemrosesan bahasa alami. AI dapat memahami pertanyaan dan permintaan pelanggan dalam bahasa alami, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kelima, keamanan, deteksi anomali. AI digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau aneh dalam sistem keamanan seperti pengawasan area umum atau keamanan cyber. Pendeteksi penipuan. AI dapat mengidentifikasi pola penipuan dalam transaksi keuangan dan aktivitas online. Yang keenam, industri, automatisasi produksi. Di sektor manufaktur, AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui otomatisasi proses produksi. Prediksi pemeliharaan. AI dapat memprediksi kerusakan pada mesin dan peralatan, kemungkinan perawatan preventif, dan mengurangi waktu henti produksi. Pemanfaatan AI dengan cara yang bijak dan etis dapat memberikan manfaat yang substansial dalam berbagai sektor. Memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan efisiensi, dan memajukan kemajuan teknologi secara keseluruhan. Tantangan dan dampak buruk AI. Tantangan dalam AI dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, keamanan dan privasi. Ancaman siber dan potensi pelanggaran privasi. Yang kedua, kerentanan terhadap bias dalam data dan kurangnya transparansi. Yang ketiga, penggantian pekerjaan, otomatisasi yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Yang keempat, keselamatan dan etika, keputusan mandiri dan aspek hukum yang belum matang. Selanjutnya, dampak buruk. Dampak buruk itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, disparitas sosial, kesenjangan digital dan pembagian masalah sosial. Yang kedua, manipulasi dan penyalahgunaan, defek dan resiko senjata otonom. Yang ketiga, ketergantungan dan kehilangan kontrol, resiko hilangnya kendali dan ketergantungan teknologi. Yang keempat, penggunaan tidak etis, potensi pemanfaatan AI untuk tujuan tidak etis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh produk sukses AI ialah proyek AlphaGo oleh DeepMind berhasil mencapai puncak dalam pemanfaatan AI dengan mengalahkan juara dunia Go Lee Sedol pada tahun 2016. Keberhasilan ini menunjukkan potensi luar biasa AI dalam menangani permasalahan kompleks. Contoh lainnya melibatkan penggunaan AI dalam deteksi kanker melalui citra medis, asisten pribadi seperti Siri, pengenalan wajah, rekomendasi konten, dan pengembangan mobil otonom. Proyek-proyek ini mencerminkan dampak positif AI dalam berbagai bidang dan memperlihatkan potensi inovatif teknologi ini. Dampak positif dan negatif dari penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dampak positif. Efisiensi operasional.
AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, memungkinkan fokus manusia pada pekerjaan yang lebih kreatif dan kompleks. 2. Peningkatan produktivitas. Dengan analisis data yang cepat dan akurat, AI membantu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk bisnis, kesehatan, dan penelitian. 3. Inovasi dan kemajuan teknologi. Penggunaan AI mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, membuka pintu untuk solusi-solusi baru dan cara pandang yang lebih maju. 4. Penanganan tugas berbahaya. Dalam lingkup pekerjaan berbahaya, seperti eksplorasi luar angkasa atau pekerjaan di lingkungan beracun, robot dan sistem AI dapat digunakan untuk menggantikan peran manusia. 5. Pengembangan obat dan perawatan kesehatan. AI mempercepat proses penemuan obat dan memungkinkan personalisasi perawatan kesehatan dengan analisis data genetik dan medis. Dampak negatif penggunaan AI. 1. Kehilangan pekerjaan tradisional. Otomatisasi yang disebabkan oleh AI dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan tradisional dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi bagi sebagian pekerja. 2. Bias dan diskriminasi. Sistem AI rentan terhadap bias yang dapat menciptakan keputusan atau rekomendasi yang tidak adil dan mendukung diskriminasi. 3. Masalah privasi. Penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data dapat mengancam privasi individu jika tidak diatur dan dikelola dengan baik. 4. Ketergantungan berlebihan. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi AI dapat membuat manusia kehilangan keterampilan atau kemandirian dalam menangani tugas-tugas tertentu. 5. Keamanan cyber. Pengembangan teknologi AI juga membawa resiko baru terkait keamanan cyber, termasuk ancaman serangan dan penyalahgunaan data. 6. Kesenjangan teknologi. Penggunaan AI dapat menciptakan kesenjangan teknologi antara negara atau kelompok masyarakat, meningkatkan divisi di antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak. Penting untuk merancang dan mengelola implementasi AI dengan bijaksana, mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi ini diarahkan pada kesejahteraan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan langkah untuk memaksimalkan dampak positif dari penggunaan AI. Beberapa solusi yang telah diterapkan dan mungkin akan terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan regulasi. Menerapkan kebijakan regulasi yang ketat untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan AI guna melindungi privasi individu, mencegah diskriminasi, dan memastikan etika dalam pengambilan keputusan. 2. Pendidikan dan pelatihan. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan khusus untuk mempersiapkan pekerja dan masyarakat umum dalam menghadapi perubahan akibat implementasi teknologi AI, termasuk pemahaman etika dan keselamatan dalam penggunaannya. 3. Kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Pendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian untuk mengidentifikasi risiko, berbagai pengetahuan, dan memajukan inovasi dalam pengembangan dan implementasi AI. 4. Pemberdayaan UMKM. Mengintegrasikan teknologi AI dalam sektor UMKM dan memberikan pelatihan bagi pelaku usaha kecil agar dapat memanfaatkan potensi teknologi ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. 5. Monitoring dan evaluasi terus-menerus. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk mengidentifikasi dampak penggunaan AI dan segera merespon tantangan atau perubahan yang muncul. Promosi R&D dan inovasi. Mendorong penelitian dan pengembangan R&D di bidang kecerdasan buatan sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih canggih dan membantu menciptakan teknologi AI yang lebih aman dan efektif. Pembentukan Komite Etika AI. Mendirikan Komite Etika AI yang melibatkan berbagai pihak termasuk ahli, aktivis hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat untuk memberikan panduan dan memastikan implementasi yang bertanggung jawab. 8. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan regulasi AI untuk memastikan representasi kepentingan yang adil dan menyeluruh. Dengan kombinasi solusi-solusi ini, Indonesia berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan positif AI sambil meminimalkan dampak negatifnya pada masyarakat dan ekonomi. Teknologi kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa contoh penerapan AI yang bersifat positif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melibatkan 1. Pelayanan kesehatan yang lebih baik.
AI digunakan dalam diagnosis medis, penelitian obat, dan manajemen penyakit, meningkatkan akurasi dan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Pertanian cerdas. Sistem AI digunakan untuk memonitor pertanian, memprediksi hasil panen, dan memberikan solusi cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. 3. Energi yang efisien. Penggunaan AI dalam manajemen energi membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung transisi menuju energi terbarukan. 4. Edukasi yang lebih terjangkau. Platform AI dalam edukasi dapat memberikan pembelajaran yang adaptif, meningkatkan akses pendidikan, dan membantu mengatasi kesenjangan pendidikan. 5. Keamanan makanan. Sistem AI dapat digunakan untuk memantau rantai pasokan makanan, mendeteksi kontaminasi, dan memastikan keamanan makanan bagi masyarakat. 6. Pengelolaan bencana. AI dapat membantu dalam pengelolaan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan analisis data untuk memprediksi, mengawasi, dan merespon bencana alam. 7. Akses layanan keuangan. Penerapan AI dalam sektor keuangan dapat membantu memperluas akses layanan keuangan, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil. 8. Solusi transportasi yang efisien. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi emisi karbon, dan mendukung pengembangan transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kerangka kerja etika dan regulasi yang bijak dalam pemanfaatan AI. Diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa AI tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengaturan yang bijak akan membantu melindungi privasi, mencegah diskriminasi, dan memastikan keamanan serta transparansi dalam setiap implementasi AI. Dengan demikian, kita dapat merangkul potensi positif AI sambil memitigasi risiko yang mungkin timbul. Pada abad ke-21 ini, kita menyaksikan banyak sekali perubahan besar yang terjadi dalam bidang hubungan internasional. Penemuan-penemuan baru di bidang komunikasi telah memudahkan pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dengan semakin tersedianya fasilitas internet, maka batas-batas wilayah suatu negara menjadi kabur dan kini dapat diakses hingga pelosok negara sekalipun. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan pemerhati maupun praktisi hubungan internasional. Globalisasi telah membawa perubahan besar dari berbagai sektor, terutama dalam konteks hubungan internasional dan peran media. Globalisasi tidak hanya berdampak pada politik internasional saja, tetapi juga mengubah karakteristik diplomasi dan komunikasi dunia. Media merupakan perantara penting dalam membentuk opini dan persepsi global. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana implementasi e-diplomasi dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang melalui keterlibatan budaya, seni, teknologi, dan masyarakat. Melalui pendekatan yang inovatif dan kreatif, e-diplomasi membuka pintu untuk pemahaman yang lebih mendalam, memperkaya kerjasama bilateral, dan membentuk citra positif antar dua negara. Beralihnya gaya belanja konsumen Indonesia ke platform online seperti tercermin dalam kasus penutupan TikTok Shop di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat sedang berevolusi ke arah belanja digital. Hal ini bukan hanya untuk menjadi tantangan bagi para pedagang lokal, tetapi juga dapat menjadi sebuah peluang untuk berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Peraturan dan dukungan pemerintah sangat penting untuk melindungi ekosistem bisnis lokal dan memastikan persaingan yang adil dengan platform e-commerce global.
kecerdasan buatan atau AI secara etis dan bijaksana juga ditekankan. Pengembangan teknologi ini memerlukan kerangka peraturan yang seimbang dan kerjasama antar pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Regulasi yang bijak dan cerdas harus memastikan perlindungan privasi, mencegah diskriminasi, serta menjaga keamanan dan transparansi dalam penerapan dan penggunaan AI. Terakhir, perlu diingat bahwasanya dunia akan terus berubah dan dapat menjadi lebih kompleks lagi. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus menyikapi perubahan ini dengan cara yang positif dan inovatif, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta bekerja sama untuk mendukung dan mewujudkan kepentingan bersama. Kehadiran regulasi dan pendekatan yang seimbang juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan teknologi dengan cara yang dapat memberikan dampak positif, serta menghormati nilai-nilai fundamental.